Saya dan Bambang Tri itu beda. Saya bukan Bambang Tri bukan saya. Mau asli mau palsu ijazahnya Pak Jokowi itu domainnya Bambang Tri. Nggak ada kaitannya dengan saya. Saya itu hanya ngundang narasumber. Isi konten di luar tanggung jawab saya. Baik salahnya itu ya Mas Bambang Tri itu yang mempertanggungjawabkan. Harusnya kalau mau ditangkap Mas Bambang Tri, jangan saya. Saya tidak salah catatan saya, saudara terdakwa ini dulu SD sampai kelas 11 membayar. Jadi setelah ke sana ya. Karena kelas 3, apakah saudara terdakwa? Menurut saudara, kita tidak punya ijazah SD berarti ya. Apakah seseorang yang tidak punya ijazah SD bisa melanjutkan ke SMP? Itu saya tahun 82 sekitar 80-an bisa tidak punya ijazah lulus kemudian masuk ke SMP, kira-kira bisa tidak? Jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main debus, saya sudah sibuk bertarung dengan nasib, ya. Jadi saya tidak bisa jawab pertanyaan ini. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara di muka umum. Tak tunggu nih, bener gak ini? Yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Solusi mental taek, ngetes itu anjing, ngetes itu babi. Anak gubernur ketahuan ngentot di agama. Acara LGBT segelintir orang kamu datang nangis-nangis. Jokowi itu haram, jancuk jarang boleh dobol. Matamu itu kita. Apa kabar cebong-cebong? Apa kabar dobol-dobol? Jancuk matamu. Jancuk jarang goni-goni. Jancuk jarang boleh dobol. Setan iblis dajjal. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Dia adalah Nur Sugi. Saya lihat ada satu, dia konferensi pers mengeluarkan statement melari dari kenyataan yang tadinya semangat mengatakan ijazah Jokowi palsu. Ternyata dia melempar tanggung jawab. Dia di situ menyalahkan Bambang Tri karena sudah masuk ke dalam kepolisian. Dia menyatakan dia nggak tahu apa-apa, cuma Bambang Tri. Dia ingin di sini apa? Melepas tanggung jawab. Kalau saya itu semuanya kesalahan Bambang Tri. Tapi masyarakat juga tidak akan bisa terima begitu aja. Anda ini emang, kalau mau dibilang apa? Anda ini corongnya kebatilan. Saya lihat Sugi Nur, ada satu dia konveksi pas mengeluarkan statement, lari dari kenyataan, yang tadinya semangat mengatakan ijazah Jokowi palsu, ternyata dia melempar tanggung jawab. Dia di situ menyalahkan Bambang Tri, karena sudah masuk ke dalam kepolisian. Masih ada gitu orang yang percaya. Saya pernah sudah membuat konten di situ pengakuan dari seorang pengacara, yaitu Ahmad Kosinudin, yang dia kehilangan jejak yang bersama Egy Sujana. Yaitu tipe Egy Sujana itu biasanya kalau ngomong itu mungkin dompetnya kosong kali. Kan banyak kan di negeri ini menolak menyerang pemerintah, menyerang pejabat, apalagi perusahaan-perusahaan BUMN yang gede-gede itu. Tujuannya apa? Nanti tujuannya dipanggil, dikasih kompetitif lah, itu kerjanya. Saya tahulah kerja seperti gerombolan-gerombolan. Makanya dia ingin menyerang dulu. Dia mendukung Prabowo. Mungkin setelah Prabowo ini nggak melihat Egy ini orang yang baik, tidak melihat Egy ini membawa manfaat, mungkin malah menjerumuskan dia. Waktu dulu gagal melawan Jokowi yang tidak menarik mungkin untuk cari suara.
Mungkin Prabowo sudah nggak peduli lagi dengan hacking. Sekarang dia mulai ngebet-ngebet ke Anies. Ya siapa tahu kan Anies kan butuh orang-orang yang bela dia. Mungkin siapa tahu ini permohonan waktu itu merasa tidak berani melanjutkan. Tapi ada sebagian pendapat dari YouTuber itu kenapa kok Jokowi nggak langsung nunjukin ijazah. Yang selalu menyerang Jokowi. Karena Anda orang kampung bisa berani bicara berarti pastilah ada yang order lah. Nah mungkin ini nggak ada transaksi. Tapi nggak apa-apa lah. Buat Anda lah, nggak penting. Nah, cuma yang saya sayangkan itu apa? Kok masih ada orang yang percaya gitu. Padahal saya pernah sudah membuat konten di situ pengakuan dari seorang pengacara itu Ahmad Hosinuddin yang dia kehilangan jejak, yang bersama Egy Sujana. Ya itulah tipe Egy Sujana tuh biasanya kalau ngegonggong tuh mungkin dompetnya kosong kali. Kan banyak kan di negeri ini pura-pura kita nih menolak, menyerang pemerintah, menyerang pejabat, apalagi perusahaan-perusahaan BUMN ya yang gede-gede. Itu tujuannya apa nanti? Tujuannya dipanggil dia diem. Nah itu kerjanya saya tahu lah, kerja seperti gerombolan-gerombolan Egy Sujana saya tahu lah. Makanya dia ingin menyerang. Dulu dia mendukung Prabowo. Mungkin setelah Prabowo ini nggak melihat Egy ini orang yang baik, nggak melihat Egy ini membawa manfaat, mungkin malah menjerumuskan dia waktu dulu gagal melawan Jokowi, yang tidak menarik mungkin untuk cari suara. Mungkin Prabowo sudah nggak peduli lagi dengan Egy, nggak mau deket. Nah sekarang dia mulai ngembet-ngembet ke Anies. Ya siapa tahu kan Anies kan butuh orang-orang yang bela dia. Nah, mungkin siapa tahu di situ Egy ini bermohon. Lah inilah gerombolan Egy dengan Pak Hosinuddin pernah waktu itu merasa apa? Nggak berani melanjutkan. Tapi ada sebagian pendapat dari YouTuber itu, kenapa kok Jokowi nggak langsung nunjukin ijazah palsunya? Kan selesai. Loh, enak aja kok begitu. Begitu saya akan mengatakan ijazah palsu, itu saya harus membuktikan. Lah inilah, ini sekarang ini lucu. Orang melempar fitnah, yang dikenakan fitnah suruh membuktikan, kan terbalik. Harusnya ditanya yang melempar fitnah, mana buktinya Anda kok bisa menuduh Jokowi ijazah palsu? Lah kalau gini semua harus ditunjukkan oleh Jokowi ijazah palsunya, besok saya fitnah aja orang. Sekarang ini lucu, orang melempar fitnah yang dikenal fitnah suruh membuktikan. Terbalik, harusnya ditanya yang melempar fitnah mana buktinya. Anda kok bisa menuduh Jokowi ijazah palsunya? Besok saya fitnah aja orang, halah kamu nggak nikah, kamu zina. Ya saya sebar sudah Indonesia. Tahu kalau kamu nggak bisa buktiin surat nikah. Kamu kok jadi orang dikasih kerjaan sama orang-orang yang nggak benar. Nah, itulah namanya orang harus sudah ada kebencian. Jadi sekalipun pengkhianat, itu diyakini kebenarannya. Di sini siapa yang pengkhianat? Ya inilah gerombolannya Gus Nur dan Bambang Tri. Alah, kamu nggak nikah, kamu zina ya. Saya sebar sudah Indonesia tahu. Kalau nggak buktiin surat nikah kamu. Loh, kok jadi orang dikasih kerjaan sama orang-orang yang nggak benar ini? Nah itulah namanya orang harus sudah ada kebencian. Jadi sekalipun pengkhianat itu diyakini kebenarannya. Di sini siapa yang pengkhianat? Ya inilah gerombolannya Gus Nur, Bambang Tri, Egy Sujana, semuanya Ahmad Hosinuddin. Masa mempertanyakan? Nah di situ Nur mengatakan bahwa saya mulai tidak bertanggung jawab. Kan saya cuma menerima itu semua ucapan Bambang Tri. Justru di sini saya lagi lihat konferensi persnya Nur ini apa? Ini sama aja melempar kotoran ke mukanya Amin Rais ini. Kepada siapapun lah yang dukung kemarin isu ijazah palsu Jokowi. Ini terulang lagi Ratna Sarumpait, seorang Ratna wanita habis operasi plastik, bidang mukanya digebukin, ini oleh Rizal Ramli, Rocky Gerung, ini semuanya. Apa Rocky Gerung yang dikit-dikit sok intelek, empiris, pembuktian ini ternyata apa? Dia masuk ke keteknya Ratna Sarumpait, bisa digoblokin. Fadlizon lagi ini, kan kembung nih saya lihat juga mengatakan Nur katanya ulama. Nah inilah orang dibedakin bahkan didukung sama dia asal dukung Fadlizon. Masa seorang Nur kata dibilang ulama? Itu di situ dia melari melempar kenyataan. Yang lebih lucu lagi apa? Kemarin di persidangan ditanya sama dia nggak lulus SD, tapi bisa ke SMP. Berarti ijazahnya palsu dong SD. Berarti ini penipu dong. Dia alasan masih kecil baca debus. Lah, ngaku lagi baca debus. Kok yang begini bisa diulamakan? Oke lah. Mungkin bisa jadi orang punya ilmu tanpa sekolah, saya percaya. Tidak harus orang mempelajari suatu bidang ilmu itu harus di bangku sekolah, betul. Tapi pada bangku sekolah itu ya kalau SD, SMP itu perlu. Ini pembentukan akal.
Ada orang setelah SMA, nggak perlu kuliah, dia bisa membidangi ilmu yang lainnya, seperti ilmu umum atau ilmu agama. Tapi SD, SMP, SMA ini harus dilaluin dulu. Karena ini kerangka pembentukan untuk orang bisa berpikir. Nah, kalau SD-nya aja sudah ngeblong, kok bisa SMP ijazah palsu? Yang lucu lagi kan pasti dia tahu ini. Kok bisa kusil kepada Jokowi ijazah palsu? Ini kan jungkir balik. Dia beralasan katanya ikut paket C. Saya juga bingung lagi, kok dia dusta lagi di sini. Setahu saya itu paket C itu kalau nggak salah ada di tahun 2003. Kan dia ini bapak-bapak udah tua. Pasti dia SD-nya ini sekitar tahun 80-an. Mana ada paket C? Nah, inilah manusia bersilat lidah. Dia hanya ingin melampiaskan hawa nafsunya. Dia pura-pura bela negara untuk ngurus perutnya, ada yang order. Sok bicara agama, ya untuk perutnya. Karena masih modal-modal sok bisa baca Quran, sok ulama. Sampai dia juga menjulukin dirinya Gus dari mana? Gus Syaiton nih. Nah, itu di situ. Jadi makin terbuka nih orang yang memfitnah Jokowi. Mereka makin ribut sendiri. Pokoknya bagi saya itu apa? Tidak ada orang bisa tidur nyenyak seorang pengkhianat. Karena suatu saat akan terbongkar oleh sesama teman yang suka mengkhianat ini. Nah, di sini kan sudah kelihatan kan? Gus Nur menyerang Bambang Tri, katanya itu saya nggak bertanggung jawab, yang memberitakan Bambang Tri. Nah, ini terbuka lagi, Amin Rais bersetujuin, ini semua. Jadi kelompok sakit hati itu akan berkumpul kepada kelompoknya. Manusia sudah kotor hatinya, dia akan terus tersesat, dan dia suatu saat akan terbuka kedoknya. Ini masih banyak kedoknya Amin Rais yang diketahui oleh sama mereka. Nanti suatu saat mereka satu sama lain akan saling bongkar. Saya mengambil satu ada kemarin dapat berita Amin Rais dibilang penipu, dan Gus Dur memanggil Profesor Dr. Amin Rais penipu. Bayangkan aja. Jadi di dalam tubuhnya Amin Rais isinya sampah yang belum terbongkar aja. Tapi berlagak Islami, berlagak politik identitas moralitas. Itu Anda nggak bermoral. Buktinya faktanya Anda kan cuma permainkan agama aja. Yang merasa Islami, merasa ini. Lah, inilah gerombolan-gerombolan, kalau saya bilang setan nanti tidak enak. Setan kan nggak kelihatan. Apa ya, dajjal lah, kalau dajjal kan masih ada bentuk. Bersepakat, mereka bersekongkol. Tapi sekali lagi, dari yang berada ini, yang saya bingung tuh sampai ini hari, kok masih ada menganggap Amin Rais, yang semuanya itu yang dulu pernah berbohong, kok masih diakui kebenarannya. Masih yakinin dia tuh seorang ulama. Apa sih ilmu itu, saya nggak tahu. Nah, inilah saya bilang bangsa Indonesia, saya tidak pernah ingin merubah Nur, Amin Rais, Eki Usdana, itu nggak mungkin saya bisa rubah. Mungkin kalau ada Nabi Muhammad nggak akan bisa merubah. Karena apa? Mereka sudah alot lah. Dia terus akan berjalan dengan karakter dia, dan dia merasa benar. Nanti mungkin dia yang akan menghadapi pengadilan lah. Saya nggak urus, cuma saya berpikir buat rakyat Indonesia, jangan cepat Anda percaya sama orang-orang ini. Jangan karena orang-orang ini Anda membenci Jokowi yang sudah berjuang sekian banyak. Kok Anda masih mau mengatakan Jokowi sungguh buktikan? Kan akhirnya turun derajatnya Jokowi. Masa ngurusin tukang becak Gus Nur sama Bambang Tri? Besok kalau ada orang fitnah, masa Gus Nur ini? Kacau ini dunia. Orang yang melempar fitnah itu harus bertanggung jawab. Bukan yang difitnah harus menunjukkannya. Itulah cara berpikir yang benar. Padahal Jokowi sendiri sudah ngasih isyarat ke kampus UGM ini. Itu Jokowi bukan mau ngonter Nur, Bambang Tri, Amin Rais, enggak. Supaya rakyat sesat. Harusnya kita tuh sudah cerdas lah. Kalau emang itu nggak benar ijazahnya Jokowi, datang aja ke UGM. UGM pasti declare dong. UGM dicolong namanya sama Jokowi, kalau ijazahnya palsu, pasti UGM marah lah. Akan membuat konferensi pers. Itu bohong Jokowi. UGM nggak buat toh. Kenapa nggak salahan UGM? Masa UGM ngurusin Nur? Kan ribut lagi. Ini setiap orang tuh punya masalah. Nggak harus ngurusin Bambang Tri yang orang kampung, yang nggak ada tampang inteleknya. Apalagi kalau Nur. Mungkin saya kalau menghina dosa. Dari wajahnya nggak kelihatan ulama, dari sikapnya sampah, mulutnya kotor, begini dilekatkan ke Islam. Yang lucu lagi, Fadlizon katanya bilang ulama. Ini bahwa Fadlizon, ada setan kalau dukung dia anggap itu ulama. Manusia-manusia munafik. Kalau sudah manusia itu begitu apa? Itu dia sudah menyimpan banyak pengkhianatan.
Kalau sudah nyimpan banyak kenyataan, mereka akan bersongkol sama kenyataan. Yang lucu apa sampai ini hari, tidak ada kelompok mereka tuh mengkritik Gus Nur tuh pembohong, ijazah SD palsu, kok bisa SMP, nggak ada. Umumnya itu apa? Sesama kelompok batil itu apa? Saling mendukung, saling bekerja sama. Inilah kelompok batil. Dia akan lebih solid ketimbang orang-orang yang benar. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.